Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita membahas mengenai atom ya, ya, atom. Atom, kenapa kita kok membahas atom? Ya, karena ini berkaitan dengan bahan apa yang akan kita gunakan dalam membuat komponen elektronik. Dan kenapa kok kita nanti memilih bahan itu? Nah, pertanyaannya akan terjawab di akhir materi ya. Oke, langsung saja. Ini diambil dari buku ini ya. Silahkan dicari dan dibaca sendiri. Ya, ini buku karangan dari Thomas Floyd berjudul Electronic Devices. Ini mengambil versi aliran elektron. Maksudnya apa? Nah, jadi dalam materi yang dipelajari itu kan nanti akan ada arah arus. Nah, arah arus itu dasarnya kalau zaman saya dulu belajar waktu masih SMA, SMP, aliran listrik arus mengalir dari yang beda potensial tinggi ke rendah atau dari kutub positif ke negatif. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu, ada ahli-ahli yang mengatakan harusnya arus itu digambarkannya dari aliran elektron. Wah, elektron itu apa ya? Nanti akan kita bahas apa itu elektron. Nah, kenapa kok elektron ya? Karena dalam komponen itu yang bergerak itu elektron. Nah, ya, sudah mulai bingung apa itu elektron ya. Supaya lebih jelas kita langsung saja membahas mengenai atom. Nah, di buku ini menggambarkannya dari aliran elektron ya. Elektron itu apa? Bagian dari atom. Nah, yuk kita bedah dulu apa itu atom. Nah, atom itu ya bagian terkecil dari material ya, ini bukan material ya, ini ya, partikel terkecil dari sebuah material. Tapi jangan salah, partikel terkecil tersebut tetap mempertahankan karakteristik dari elemen ya. Kalau di pelajaran biologi mungkin makhluk hidup tersusun dari komponen terkecilnya apa? Misalkan sel. Ya, kalau belum ada perubahan ya, kalau ada perubahan ya saya dikabari saja di kolom komentar ya. Dan partikel terkecil ya dari sebuah material atau yang disebut atom. Nah, atom sendiri itu isinya tidak berdiri sendiri, tapi ada ketika dipecah lagi ada beberapa bagian. Nah, bagian terdiri dari tiga. Apa itu bagiannya? Yang pertama elektron, sudah kita singgung tadi di awal materi, kemudian proton, dan terakhir neutron. Seperti nama salah satu lembaga bimbingan belajar ya. Ya, jadi semua material atom berisi tiga ini ya. Ini kecuali hidrogen. Nah, kenapa kok kecuali hidrogen? Hidrogen itu tidak mempunyai neutron. Ini kalau nanti yang dari kimia bisa men-share informasinya ya. Kenapa kok hidrogen tidak punya neutron? Oke, pemodelan atom. Ya, kita mau menggambarkan atom itu pakai model apa sih? Ya, kan partikel terkecil dari material kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata ya. Nah, kita bisanya hanya menggambarkan. Nah, menggambarkannya menggunakan model apa? Nah, ya. Nah, yang dimaksud pemodelan itu kan ini adalah simulasi ya. Jadi ada ilmuwan yang namanya Niels Bohr mengajukan gagasan bahwa elektron dalam atom memutari nukleus. Nah, jadi ada istilah aneh lagi nih ya. Dalam atom ada elektron dan elektron memutari nukleus. Ya, nukleus itu apa? Nukleus ini adalah inti dari atom. Nah, berarti inti dari atom.
isinya apa? Oh, berarti dari sini kita bisa ngambil kesimpulan kalau tadi sudah kita singgung atom berisi elektron dan proton dan neutron. Lah kalau yang satu elektron itu berputar mengelilingi nukleus atau inti, berarti nukleus itu isinya apa? Nah, proton dan neutron. Ya. Mengelilingnya itu seperti pada planet ya. Ya, planet-planet memutari matahari ya, seperti teorinya siapa itu ya. Nah, gagasan ini yang lambat laun nanti disebut atom model Bohr. Nah, yang dipakai relevan hingga sekarang. Meskipun ada pemodelan yang lain, tapi lebih mudah dipahami atau model Bohr ini. Ya, lebih sering digunakan walaupun ada modelan lain yang lebih baru, lebih relevan tapi lebih rumit. Model apa itu? Pemodelan kuantum. Wah, kalau yang tertarik bisa nanti coba ya dikupas lagi apa itu pemodelan kuantum di atom ya. Jadi kira-kira gambaran model atom Bohr itu seperti ini. Ya, jadi yang merah-merah ini adalah elektron. Tadi ya, elektron memutari nukleus. Ya, ini ya, dalam atom ada elektron, elektron yang memutari nukleus. Nukleus apa? Inti atom. Inti atomnya apa? Ini. Nah, terdiri dari ini ya, ada yang simbolnya positif. Positif itu apa? Proton. Nah, ada yang abu-abu. Abu-abu itu apa? Netral ya. Netral itu apa? Neutron. Nah, jadi elektron memutari nukleus inti atom seperti planet memutari matahari. Nah, kira-kira seperti ini ya model atom Bohr. Nah, kemudian berikutnya atom hidrogen yang kita singgung tadi ya, tidak mempunyai neutron seperti apa? Nah, seperti ini. Ya, intinya inti atom atau nukleusnya tidak ada neutronnya, hanya positif yang dikelilingi oleh elemen negatif elektron seperti ini. Ya, inti atom diputari oleh elektron. Nah, ini atom hidrogen. Nanti ada tabel periodik, kita akan lihat hidrogen termasuk golongan apa. Nah, berikutnya contoh lain atom helium. Dan ini yang belum saya singgung tadi, ini supaya stabil. Ya, ini supaya stabil jumlah elektron, proton, neutron dalam sebuah atom itu harus sama supaya stabil ya, kecuali tadi ya hidrogen tidak ada neutronnya. Nah, ini atom helium. Elektronnya ada berapa nih? Satu, dua. Ya, kemudian neutronnya ada berapa? Satu, dua. Ya, dua juga ya. Protonnya ada berapa? Satu, dua ya. Ya, stabil berarti ada dua semuanya. Ya, atom helium contohnya. Nah, ini berikutnya contoh ya atom dari silikon. Nah, atom dari silikon. Nah, ini totalnya ada 14 proton dan 14 neutron. Dan supaya stabil berarti harus ada 14 elektron ya, 14. Nah, nggak percaya ya kita hitung saja sama-sama ya. Yuk kita hitung elektronnya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, betul ya, 14 elektron dan kemudian eh, protonnya juga ada 14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang belakang-belakangnya tidak kelihatan ya, ada nyumpel-nyumpel. Nah, jadi harusnya seperti itu. Nah, 14 proton dan 14 neutron dan 14 elektron. Nah, ini gruntel di tengah nih. Nah, ingat ya tadi yang 14 elektron. Nah, mana nih? 14 elektronnya. Nah, 14 neutronnya dihitungnya di sini.
Nah, ini ada tabel periodik ya. Plat silikon jumlah elektronnya 14, helium helium tadi berapa? Helium 2 ya. Nah, 2 semua. Mana helium? Ini helium. Nah, ini adalah tabel periodik yang seringkali digunakan kalau kita belajar kimia ya dari SMA. Nah, ini ada golongan logam mulia. Logam mulia itu mana? Mas ya. Ada golongan alkali. Nah, ya, kita tidak bahas itu, tapi kita melihat bahwa di deretan ini ada silikon dan golongan ini ada apa nih? Ge, germanium. Nah, ini dua elemen ini nanti yang digunakan sebagai bahan pembentuk komponen komputer, komponen elektronik. Kenapa? Nah, jawabannya setelah ini. Nah, jadi kita sudah melihat susunan atom. Nah, jadi secara garis besar bahan listrik atau material elektrik, elektronik itu tersusun, mohon maaf ya, dibagi menjadi 3 ya, bagi 3. Apa itu bagi jadi 3? Konduktor, isolator, dan semikonduktor ya. Meskipun ada pembagian yang lain lagi, misalkan ada yang namanya superkonduktor, nah, itu ada. Nah, tapi kita pakai yang 3 saja dulu lah. Nah, saya kira sudah sering dengar ya, isolator itu apa? Bahan yang tidak menghantarkan listrik. Contohnya apa nih ya? Karet, plastik, dan mika. Kemudian ada konduktor. Konduktor itu apa? Material yang menghantarkan listrik ya. Material yang menghantarkan listrik itu apa? Ada tembaga, perak, aluminium, dan emas ya. Emas ini penghantar yang paling baik ini ya. Nah, maka kalau kita lihat kabel-kabel yang mahal-mahal itu ada unsur emasnya itu. Ya. Kemudian semikonduktor. Ya, semikonduktor itu apa? Materi yang berada di antara isolator dan konduktor. Jadi separuh konduktor, separuh isolator ya. Separuh-separuh ya. Contohnya apa nih? Silikon dan germanium. Ya. Sekarang kenapa kok yang digunakan kok dua material ini, silikon dan germanium, Ge, kan ya, Si dan Ge. Kenapa? Nah, jawabannya ada di sini, ya. Jadi ada yang namanya band gap, ya, celah band, band gap. Nah, band gap itu apa? Band gap adalah perbedaan energi. Nah, perbedaan energi apa ya? Antara ada yang namanya band konduksi dan band valensi. Nah, jadi ceritanya gini, elektron ya, komponen yang ini ya, unsur negatif ini yang terus bergerak mengitari nukleus itu dapat meninggalkan valen sel. Valen sel itu apa? Valen sel kulit. Nah, kulit kulit valensi. Nah, kulit itu apa? Jadi ini ibaratnya seperti ada lapisannya. Oh, ini lapisan sel 3. Ini ada berapa elektron? 1, 2, 3, 4. Nah, dalamnya lagi ada sel yang kedua ada berapa elektron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8. Jadi dapat meninggalkan valen sel. Jadi yang di sini ini nanti bisa hilang ini elektronnya. Kok bisa hilang? Kenapa? Ya, karena akan menjadi elektron bebas. Nah, jadi tadi kita sudah belajar bahwa supaya stabil jumlah elektron, proton, neutronnya harus seimbang. Nah, bisa dibayangkan kalau di sini silikon jumlahnya tadi 14, hilang 1, nah, maka silikon ini elektronnya jadi 13. Nah, kan jadi tidak stabil. Nah, ya. Dan
elektron yang lepas tadi bebas tadi menempati conduction band. Nah, jadi dari valensi tadi, nah, kulit valensi tadi yang terluar meloncat ke konduksi band. Nah, itu nanti yang elektron itu bisa melekat ke atom yang lain. Nah, jadi meloncat. Nah, meloncat itu ada band gap-nya. Nah, kita lihat band gap-nya kalau di isolator, band gap-nya lebar sekali ini. Nah, tapi kalau di konduktor, band gap-nya ini sangat dekat sekali atau bahkan bisa dikatakan overlap. Nah, overlap. Loncatnya ya ke situ-situ aja. Tapi berarti kan kalau yang semikonduktor, band gap-nya ini di tengah-tengah. Nah, jadi gitu. Kenapa kok dipilih semikonduktor karena yang band gap-nya itu di tengah-tengah. Lah kalau di tengah-tengah tuh bagaimana? Nah, ibaratnya gini, kalau kita pakai semikonduktor semakin dialiri listrik, bahan itu akan semakin bagus. Karena apa? Band gap-nya semakin sering dialiri, band gap-nya akan semakin mengecil. Nah, lama-lama bisa mendekat. Nah, tapi kalau konduktor karena band gap-nya sudah kecil sekali, kalau lama-lama dipakai, ya mendekatnya kemana? Nah, jadinya nanti panas, ya, jadinya panas kalor. Nah, itu jika digambarkan bentuknya seperti apa sih silikon dari germanium. Jadi ini tadi ya sel 3, sel 2, sel 1. Ya, yang di sel 3 ini elektronnya rentan lepas. Di germanium juga sama nih ya, elektronnya rentan lepas yang di kulit paling luar. Nah, kalau sering lepas gimana ya? Jadinya ya, jadinya tidak stabil. Nah, nah, kita lihat ini misalkan analoginya gini. Tadi kan silikon 14 ya, silikon 14. Ini di luar sendiri itu kan ada 4 elektron. Nah, kalau 4 elektron ini lepas, hasilnya apa? Hasilnya apa? Sebuah atom silikon berarti ya posisinya tidak stabil. Tidak stabilnya gimana? Kelebihan 4 proton. Nah, kelebihan 4 proton. Nah, oke, gitu saja mungkin materi pembahasan mengenai atom. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau tanyakan bisa saja langsung di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk EP coding.